Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini kita bisa melanjutkan kajian fikih kita, kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz 3, yaitu tentang istinja. Nah, istinja ini kelanjutan daripada bab taharah. Saya ulangi secara garis global, taharah ini ada dua. Ada taharah atau bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Yang dari hadas itu bagi dua, ada hadas kecil yaitu wudu, ada bersuci dari hadas besar yaitu mandi wajib. Nah, adapun yang bersuci dari najis itu juga dibagi dua. Ada najis yang istinja, najis yang keluar dari dua jalan, atau ada najis yang bukan keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan maka mensucikannya namanya istinja. Adapun najis yang di luar itu maka namanya menghilangkan najis yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang istinja ini memang bab khusus karena memang yang keluar dari dua jalan itu cara mensucikannya ada istimewaan tersendiri, ya, lain daripada mensucikan najis-najis yang lainnya. Jadi katakan qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Al istinja itu dari kalimat istanja yastanji, istinjaan, talabun najwi. Najwi ini membersihkan. Al istinja secara istilah yaitu izalatu ma talawatha bihil makhraj, menghilangkan najis yang menjadi kotor tempat keluar najis. Nah, ini saya ulangi, menghilangkan najis yang mengotori tempat keluar najis. Baik dari sini, najis yang keluar dari dua jalan yang masih di area tempat keluarnya najis tersebut. Nah, menghilangkan najis itu namanya istinja. Tapi kalau sudah air seni nyiprat ke paha, ya, atau air besar, ya, itu mungkin berada di lantai, maka menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan itu bukan namanya istinja, tapi cukup menghilangkan najis. Itu bab yang sebelumnya, itu masuk bab najis mutawassithah. Tapi itu istinja, itu adalah najis yang masih berada di tempat keluarnya najis tersebut. Nah, dengan apa menghilangkannya? Bima'in, dengan air, au hajarin, atau batu, au nahwi, atau selainnya. Ini perbedaan antara najis yang berada di area tempat keluar sama najis di luar itu, selain itu. Kalau yang selain najis yang keluar dari dua jalan, maka wajib pakai air, ya, nggak bisa dengan yang lain, kecuali tadi ya kulit dengan disama, itu lain. Nah, cuman harus pakai air itu menghilangkannya. Tapi untuk najis yang masih di area tempat keluar, ya,
Najis yang di area tempat keluarnya itu nggak harus pakai air, bisa pakai batu atau selainnya. Nah, selainnya ini apa? Nah, selainnya ini para ulama mengatakan yang sifatnya sama dengan batu. Di situ batu ini ada 4 syarat, ya, 4 syarat. Yang pertama harus benda padat, jamid, sehingga kalau benda cair tidak bisa menghilangkan najis, nggak bisa dipakai istinja. Menghilangkan najis dia nggak bisa, dipakai istinja juga nggak bisa lagi benda cair, ya. Harus jamid, padat. Yang kedua tahir, harus suci. Seumpama maaf ada orang istinja memakai kulit bangkai, ya, kulit bangkai yang belum disamak dia pakai istinja, nggak sah. Atau memakai tulangnya bangkai dia pakai istinja, hukumnya nggak sah juga, karena najis, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga qali. Qali ini artinya bisa untuk mencongkel najis, ya, istilahnya bisa untuk menghilangkan. Kebalikannya qali ini apa? Yaitu licin, seperti plastik, ya, atau kresek. Ini tidak bisa untuk mencongkel najis, nggak bisa dipakai istinja, nggak bisa. Tapi kalau tisu, kemudian daun, ya, daun-daun yang ada kasar bisa untuk mencongkel, kertas, ya, kain yang agak kasar, ini tidak masalah, bisa digunakan, ya. Yang keempat, syarat keempat, ghairu muhtaram, bukan benda yang terhormat. Maksudnya apa? Bukan kertas yang ada tulisan ilmu, apalagi ada tulisan hadis atau ayat, naudzubillah, bisa dosa. Atau bukan makanan, ya, maaf istinja pakai maaf roti, ya, nggak haram hukumnya, nggak boleh, nggak sah istinjanya. Walaupun makanan jin seperti tulang makanan jin, karena dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah mengembalikan daging pada tulang yang sudah sepi dari daging, dan itu dijadikan makanan jin. Sehingga pakai tulang walaupun suci, tulang ayam suci dia, ya, tetap harus pakai istinja. Kenapa? Karena dia makanan jin. Ya, itu masih muhtaram di situ. Kalau 4 syarat ini lengkap, pertama padat, kemudian suci, kemudian qali, bisa mencongkel, terus yang ketiga adalah ghairu muhtaram, bukan terhormat, hukumnya sah dipakai istinja, apapun itu. Nah, sekarang membahas tata cara istinja. Kaifiyatul istinja, tata cara istinja. Yumsahul kharij, diusap najis yang keluar, bisalasati ahjar, dengan 3 batu. Di sini contoh batu, ya. Kalau tisu 3 tisu, seperti itu. Atau 1 batu yang punya 3 arah. Contoh batunya bentuk segitiga, cukup 1 batu, ya, 1, 2, 3 selesai, ya. Hatta tazula ainun najasah, diusap ini sampai hilang najisnya, hilang. Bagaimana kalau dengan 1 kali sudah hilang? Tetap harus 3, karena 3 ini ta'abbudi, sudah perintah dari Allah harus 3, ya. Bagaimana kalau sudah 3 tapi nggak hilang? Wajib ditambah, dan dianjurkan ganjil. Kalau 4 sudah hilang, tambahin lagi 1 jadi 5, seperti itu. Nah, habis selesai diusap, summa yusal bil ma, kemudian dibasuh dengan air. Nah, membasuh ini hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Kenapa? Karena dengan batu saja sudah cukup, dengan tisunya sudah cukup, tidak perlu lagi pakai air. Walaupun para ulama mengatakan mengumpulkan keduanya itu sangat sunnah. Bahkan ketika Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk Kuba, ketika Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di Masjid Kuba itu terdapat orang-orang yang senang bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Padahal di masa itu
Hampir seluruh sahabat senang bersuci. Tapi mengapa yang dipuji kok penduduk Masjid Quba? Nah, ketika itu Rasulullah bertanya, ya ahla Quba, qad nazalat fikum ayah. Wahai ahli Quba, telah turun pada kalian suatu ayat yang itu Allah memuji kalian. Terus mengapa, apa sebabnya kalian ini kok dapat pujian? Karena senang bersuci. Padahal semua kita senang bersuci. Maka mengatakan, la nastanji, kami tidak beristinja kecuali habis kami pakai batu, kami pakai air. Habis pakai batu, pakai air. Istilahnya kalau di kloset kita ya, habis pakai tisu baru pakai air. Jadi tisu itu dipakai bukan setelah istinja, tapi sebelum bercebok kita pakai tisu dulu, baru pakai air. Itu sunnahnya demikian. Nah, siang ini kita katakan summa yusal bil ma', kemudian dibasuh dengan air, liyazula atharun najasah, untuk agar hilang sisa-sisa atau bekas-bekas najis. Najisnya sudah hilang, cuman masih ada aromanya mungkin, atau mungkin warnanya seperti itu. Sehingga kalau di dalam hukum menghilangkan najis yang non istinja itu, kalau kita pakai tisu saja najisnya hukmiyah ya. Karena itulah para ulama mengatakan al mustajmir, orang yang istinjanya hanya pakai batu atau hanya pakai tisu, itu jika dia sholat makfu, sholatnya makfu. Cuman kalau ada orang sholat sebelahnya, terus yang sholat ini megang orang yang istinja hanya pakai batu ini, maka sholat orang yang megang batal. Yang dipegang nggak batal, karena dia dimaafkan untuk sholat istinja hanya pakai batu, dia dimaafkan. Bawa najis dia maafkan. Tapi yang megang dia, ini dalam, kalau nggak salah, ini dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safidun Najah, yang megang dia batal. Kenapa? Yumsik syai'un muttasil bin najasah. Dia memegang sesuatu yang nyambung dengan najis. Itu Pak, orang tadi. Orang ini dia masih ada najis hukmiyah di bagian belakang atau depannya, karena hanya pakai tisu atau batu. Wa yajuzul iktisar ala ahadihima, dan boleh memilih antara satu dari dua itu. Boleh air saja, boleh batu saja, boleh. Wal ma'u afdol, tapi air saja lebih utama. Kenapa? Karena air sudah sifatnya menghilangkan najis sampai ke akar-akarnya, itu sudah sifatnya air. Nah, sekarang syurutul istinja bil hajar, syarat-syarat istinja dengan batu itu bagi apa? Ini banyak syaratnya, karena istinja ini dengan batu saja itu lemah ya, bukan seperti air, sehingga dia perlu syarat. Yang pertama, alla yajifan najas, najisnya tidak kering. Kalau kering ya wajib pakai air, nggak bisa lagi pakai pakai batu, nggak bisa karena sudah kering. Nah, contoh ini air seni, kering air seninya mungkin saking panasnya, ini nggak bisa pakai tisu karena apa yang diserbeti, sehingga harus air. Wala yantaqil, dan tidak berpindah. Berpindah nanti dijelaskan di nomor 3. Yang kedua, alla yakhtalit binajasin akhar. Najis itu yang keluar tadi tidak bercampur dengan najis yang lain. Jadi kalau mama air seni atau maaf tinja campur dengan najis lain di dalam tempat keluarnya tadi, itu hukumnya tidak bisa hanya pakai batu. Kenapa? Karena najis selain dari itu tidak bisa pakai batu, sehingga tetap pakai air itu yang diwajibkan. Yang ketiga, alla yatajawazal makhraj. Najis tadi tidak keluar dari tempat keluar normalnya. Ya, contoh kalau untuk laki-laki ya, itu jalan depan ihlil ini lubang tempat keluarnya air seni, itu ihlil namanya. Tidak keluar dari situ.
Ya, kalau dia keluar walaupun maaf masih di area helm. Ya, area helm ini saya istilahnya yang kelihatan ketika habis sunat itu helm. Dia masih di area helm, tapi sudah tidak di tempat ihlil tadi. Hukumnya harus pakai air. Atau di area helm cuman nyambung. Jadi nyambung masih dengan tempat keluar, nyambung cuman masih di area helm. Hukumnya tidak apa-apa, pakai batu saja tidak masalah. Tapi kalau sudah terputus, ya dia terputus, istilahnya ada di area helm tapi terputus daripada jalan keluarnya, hukumnya wajib air. Ini agak sulit ya. Kalau bagian belakang, ya bagian belakang ini maaf lubang anusnya, ya selama masih di lubang anus maka hukumnya boleh untuk pakai batu saja. Tapi kalau sudah kemana-mana, maaf ke bokong, ke ini, ke paha, ya wajib pakai air, tidak bisa lagi pakai tisu, tidak bisa. Yang keempat, ayyakunal hajar au mayakumu maqamah. Harus batu tersebut atau yang menduduki kedudukan batu, yaitu tisu atau kertas atau apa, jafan, harus kering. Kalau basah maka ini wajib pakai air. Kayak itulah ngebokin bayi, ya bayi yang kadang sebagian ibu nggak mau ribet, bayinya langsung ambil tisu basah. Nah ini malah melebarkan najis, ya karena tisu basah ini apa namanya nggak bisa menghilangkan najis, malah melebarkan. Tapi kalau dia pakai tisu kering, yang kering, ya yang kering dulu dia pakai sampai nggak ada bendanya lagi, baru untuk pewangi dia kasih, itu tidak masalah. Tapi kalau langsung tisu basah ini yang bermasalah. Ya yang bermasalah kalau langsung pakai tisu basah. Tahiron, harus suci. Qali'an lin najasah, bisa mencongkel najis. Nah tadi itu. Nah sekarang ma yakumu maqamal hajar, benda-benda yang disamakan dengan batu di dalam menghilangkan najis. Yakumu maqamal hajar, menduduki kedudukan batu untuk istinja. Kullu jamidin, tadi setiap benda padat, tahirin, yang suci, ghairi muhtaram, yang tidak terhormat, ya kawarokin, seperti daun, mukhashabin, kayu. Nah, tapi kalau bambu yang bagian luar tuh licin, tidak bisa dipakai istinja. Ini kayu-kayu yang bisa untuk mencongkel, ya itu. Nah sekarang setelah selesai kita membahas masalah istinja, nah, kita bahas kepada sunnah-sunnahnya. Sudah maklum ya, kata istinja itu biasanya di kamar mandi istinja, karena buang airnya tuh di WC, mau nggak mau istinja juga di WC juga. Sehingga di sini sebagian sunnah istinja itu disebutkan sunnah-sunnah di dalam kamar mandi atau WC. Yang pertama, takdimur rijlil yusra, mendahulukan kaki kiri ketika masuk indaduhul, ya. Bahkan ini disebutkan oleh para ulama, disunnahkan jika seseorang itu pindah dari tempat utama ke tempat yang biasa, itu sunnah kaki kiri. Contoh dari masjid keluar masjid, kaki kiri. Nah, atau masuk pasar ini ma'wa syaiton, tempat setan. Itulah ketika iblis mengatakan, ya Rob, di mana tempatku nanti? Maka Allah berfirman, aswakuhum, itu di pasar-pasar mereka, engkau tinggal di pasar-pasar mereka. Itulah kalau sudah di pasar, jarang orang itu Allah, ya namanya sumpah palsu, mengurangi takara, nukari, mengurangi timbangan, itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan riba keliling itu ada di pasar, ya riba keliling itu ada. Nah, ini mendahulukan kaki kiri ketika masuk, ini sunnah. Wal yumna 'indal khuruj, mendahulukan kaki kanan ketika keluar.
Bahkan ada tambahan di dalam beberapa kitab, yaitu memakai alas kaki, ya termasuk sunnah memakai alas kaki, kemudian menutup kepala, kopiah atau mungkin anduk. Bahkan kalau nggak ada pakai tangan masuknya, nutupin kepala pakai tangan. Itu sunnah, ya. Nah, kemudian yang kedua, an yaqul mustanji inda dukhuli. Disunnahkan orang yang mau ke mustanji di sini berarti orang yang hendak buang air terus istinja di dalam, dan nggak mungkin dia buang air di luar kemudian istinja di dalam. Nah, pasti mau masuknya itu. Nah, disunnahkan untuk orang yang mustanji ini ketika mau masuk kamar mandi membaca Bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Membaca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari setan laki dan setan perempuan. Dari sini menunjukkan bahwasanya tempat setan itu banyak di kamar mandi, banyak di WC. Sehingga kalau sudah hajat beres, jangan lama-lama. Sebenarnya orang bawa koran ke WC, ya. Ada yang bawa HP ke WC. Ada yang kalau nggak habis rokok nggak selesai. Ini repot. Ya, rokok nggak selesai, nggak keluar dia. Nah, ini kadang-kadang di WC ini lamunan macam-macam. Ya, lamunan macam-macam. Dan itu memang tempatnya setan, nggak boleh lama-lama. Bahkan disebutkan sebelum kita masuk itu membaca doa ini masuk kamar, sebelum masuk kamar mandi. Nah, ini bacanya di luar, ya, bacanya di luar, bukan di dalam. Di depan pintu membaca Allahumma a'udzubika minal khabithil khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan perempuan. Ditambah lagi membaca doa pelindung dari pandangan jin, yaitu Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu sangat dianjurkan khususnya bagi putri-putri kita, ya, anak-anak perempuan. Kenapa? Karena jin ini pandangannya los, dia gampang melihat apapun bisa. Kalau kita nggak baca itu, dilihat terus sama jin ini. Dan jin punya syahwat. Ya, ketika perempuan ini nggak sholat karena haid atau apa, gampang digoda dia, gampang kerasukan. Nah, sehingga rata-rata yang gampang kerasukan ini perempuan. Ya, mungkin ketika dia buka baju di kamar atau apa tanpa membaca doa tadi, pelindung agar terlindung daripada pandangan jin, ya. Wa inda khuruji, dan ketika keluar membaca Alhamdulillahilladzi adzhaba anniyal adha wa afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan-gangguan. Apa itu? Istilahnya sakit perut, ya. Mau buang air kecil gangguan. Kalau ditahan penyakit. Orang kalau nahan kencing itu di samping ada kena kencing batu, hatinya keras dia. Ya, hatinya keras. Karena itulah makruh orang ketika mau sholat tapi dia mau kencing langsung sholat, makruh sholatnya. Kenapa? Tidak khusyuk. Yang dipikirkan WC terus. Ya, sholat mikir WC ini repot. Kenapa? Karena memang dia sakit perut atau mau kencing. Ini jangan. Para ulama mengatakan bereskan dulu sampai kelar semua, masuk sholat dalam keadaan Anda tenang dan bisa khusyuk dalam sholat. Ya. Wa afani, dan yang telah menyelamatkan aku, menyehatkan aku. Nah, sebagian sunnah lagi para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita di WC atau mau buang air kecil atau apa, ini tidak dianjurkan langsung telanjang, tapi ketika turun itu diangkat pelan-pelan. Ketika sempurna kita jongkok, sempurna ngangkat sarungnya itu sempurna, ya. Nah, selesai pas kita berdiri diturunkan pelan-pelan. Seperti itu adabnya, demikian. Ya, bukan dengan sarung taruh ini telanjang, jangan. Itu makruh. Ya, makruh. Tapi kita walaupun dalam kamar mandi sunnah untuk menjaga aurah.
Bahkan para salafun saleh, mereka ini sebagian besar dari mereka itu kalau mandi tetap nutup aurat, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man kana yu'min billah wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yadkhulul hammam illa bimizar, janganlah dia masuk kamar mandi kecuali bersarung, pakai sarung. Maksudnya apa? Nutup aurat minimal jalan depan, jalan belakang. Ya pakai CD lah istilahnya, atau pakai celana pendek khusus untuk mandi. Nah, itu termasuk adab yang sudah hampir punah, zaman sekarang hampir punah. Ya. Kemudian yang ketiga, an yabta'id an ayunin nas, menjauh dari pandangan orang. Ini kalau dia buang air bukan di tempat yang dikhususkan, bukan di WC, nggak nemu WC, nggak nemu tempat air buang air kecil, maka menjauh dari pandangan orang. Hatta la yarahu ahad, sampai nggak diketahui oleh siapapun. Nah, cuman dewasa ini kita temui sebagian masjid, ya, itu tempat buang air kecilnya nggak ada pintu, berdiri kayak model di bandara itu. Ini nggak cocok. Bandara, urusan bandara, ya, ini aurat muslim harus terjaga. Ya, walaupun dikasih penjaga gini, cuman kan bisa ngintip gitu ya. Ini repot, ya, sehingga orang nggak aman, mau pipis tuh nggak aman. Pipis Pak, dipinjam koreknya, waduh ini lagi pipis pinjam korek. Nah, ini repot, sehingga hal yang seperti itu usahakan untuk di masjid dirubah, yaitu semua tertutup, walaupun hanya buang air kecil tertutup rapat, sesuai dengan adab, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu ketika beliau ingin buang hajat itu nggak nemu tempat tersembunyi. Akhirnya beliau memanggil pohon-pohon, ayo pohon-pohon sini, ngatur soft. Nah, subhanallah, ini pohon datang berjajar untuk nutupin Nabi Muhammad SAW. Dan ini diabadikan oleh Imam Al-Busiri dalam burdahnya, ja'at li da'watihil asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami, telah datang pohon-pohon karena panggilan Nabi Muhammad, berjalan tanpa pakai kaki. Untuk apa? Patuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasma, sehingga dia disunahkan menjauh dari orang itu, tujuannya biar nggak dilihat orang. Wala yasma sauta ma yakhruj minhu, dan tidak terdengar suara yang keluar darinya, ya. Karena suara ini juga bikin sakit hati orang. Walaupun dia nggak mencium aroma, dengar suara sudah sakit. Aduh, ini musibah ini. Musibah. Dari sini adab orang buang angin itu menjauh. Walaupun pamit dulu Pak. Lu kemana? Nggak usah ditanya kemana, nggak usah. Karena kita ini fudul. Kemana ini? Belum masih ngobrol sudah keluar aja. Lah mungkin mau buang angin dia. Ini adab. Ya, jangan sampai terdengar suara walaupun nggak ada aroma. Apalagi ada aroma, ini dolim, termasuk dolim, ya. Nah, wala yushammarihu, dan agar tidak tercium aroma yang keluar dari dia. Nah, ini sehingga dianjurkan untuk menjauh. Adabnya seperti itu. Kemudian yang keempat, an yastanjiya biyadihil yusra, disunahkan istinja dengan tangannya yang kiri. Di tangan kiri ini dianjurkan untuk hal-hal yang kotor, ya, seperti ngambil sampah sunnah kiri, atau mungkin istinja sunnah kiri. Tapi kalau untuk makan sunnah kanan. Dalam disebutkan, idza akala ahadukum falyakul biyamini wal yashrab biyamini wal ya'khudh biyamini wal yu'ti biyamini. Jika salah seorang kalian mau makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, dan ngambil dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, karena setan itu, Rasul nggak bilang langsung yang tangan kiri setan, nggak langsung, cuman beliau halus bahasanya. Karena setan itu yakul bisimali, makan dengan tangan kiri, yashrab bisimali, minum dengan tangan kiri, ya.
Kita sering lihat di Siring, ini sudah berdiri, ngambil pentol tangan kanan, minum tangan kiri. Nah, sudah. Ya, kadang-kadang sebagian orang tergoda dengan ngikutin model, ngikutin zaman. Ya, beli bakso sudah siap garpu sama sendok. Ini kalau saya pakai sendok aja nggak keren. Dikira kuper nanti. Wah, harus dua. Nah, pas yang kena yang kiri masuk yang kiri. Ya. Nah, atau seperti orang makan kacang. Buka kacang. Kacangnya sebelah kiri, masuk kiri. Nah, harusnya ini buang dulu. Nah, dibiasakan. Memang anak kecil itu biasanya otak yang lebih cepat berkembang kiri. Dan itulah mereka rata-rata kiri yang lebih cekatan. Nah, tapi orang tua harus ngerti, ini anak kalau nggak dibiasakan kanan sampai besar kidal dia. Kiri terus. Mau nulis lah, mau ini kiri. Sehingga orang tua harus, kenapa? Memang otak kiri lebih cepat daripada otak kanan. Nah, otak kiri ini ngitung, ya, ngafal otak kiri. Otak kanan ini perasaan. Contoh, lihat situasi, kondisi, ngerti perasaan orang, ngerti keadaan, itu otak kanan yang kerja itu. Sehingga kiri ini lebih cepat biasanya, ya. Kanan lebih lambat. Nah, sehingga anak-anak biasanya lebih cepat kiri. Ya. Sehingga kalau kita nggak ngarahkan mereka sampai besar, pakai kiri terus. Kan kita beberapa murid itu anak SMP ya, itu pakai kiri nulisnya. Ya karena tadi mungkin nggak dibiasakan kanan, pakai kanan. Wa an yaghsilaha qabla al-istinja wa ba'dah. Dan sunnah membasuh tangan kiri tersebut sebelum istinja dan yang setelahnya. Yang setelahnya sudah wajar, sudah secara rasio masuk akal. Tapi kok sebelumnya kenapa, Ustaz? Nah, sebelumnya ini khawatir ada bakteri-bakteri yang ketika nanti dia gunakan bercebok, masuk bakteri itu ke badan lewat jalan depan, jalan belakang. Sehingga sunnah untuk dicuci dulu. Yang kelima, an yastabri mimma kharaja minhu. Istibro ini menuntaskan, ya, menuntaskan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Seperti apa contohnya? Contohnya kalau kita habis buang air kecil, nah, cara memastikan keluar semua ini dengan cara berdehem keras, arahnya ke depan, ke depan arahnya. Itu biasanya keluar sisanya itu, ya. Atau dielus, dielus bawahnya pelan, nanti keluar sisanya. Nah, so kalau nggak gitu, biasanya ada sisa. Keluarnya waktu kita rukuk atau kita sujud keluar, kayak terasa ada yang keluar ini. Nah, berarti tadi waktu istinja nggak tuntas Anda. Bahkan ketika Rasulullah pernah melewati dua kuburan, beliau mengasabda, innahuma la yu'adzaban. Dua kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzaban min kabir. Dan mereka disiksa bukan karena hal yang besar, hal yang remeh. Satunya itu dia ketika istinja enggak full. Pas buang air belum dituntaskan, sehingga dia anggap sudah beres. Pas sholat keluar najisnya, dia sudah berhadas plus najis. Dia anggap sholatnya beres padahal masih utang di sisi Allah Ta'ala. Kan itu hal yang remeh. Bukan nggak istinja, jadi istinja. Cuma tadi nggak menuntaskan istinjanya. Jadi walaupun itu sunnah, tapi bagi orang yang merasa kalau dia buang air nggak pernah tuntas, wajib hukumnya untuk istibro agar memastikan seluruh yang dia keluarkan ini keluar semua. Nah, kemudian bab makruhatul istinja. Insyaallah kita bahas hal-hal yang makruh dalam istinja ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, di sini para ulama mengatakan tidak ada setiap kegiatan kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi kecuali pasti sudah Rasulullah jelaskan dalam hadis-hadisnya. Sampai-sampai sahabat mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu kulla syai'in hatta al-qiraah." Rasulullah ini ngajari kami segala sesuatu sampai cara buang air besar diajari. Apalagi yang besar-besar kayak nikah,
jual beli, kerja, semua diatur oleh syariat. Urusan buang air diatur, buang air diatur. Ya, apalagi hal yang besar-besar, yang remeh diatur oleh syariat. Ya, sehingga masya Allah betul-betul Nabi ini wafi dalam Al-Quran, Al-Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebetulnya dapat pada Rasulullah ini bagi kalian wahai umat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Semuanya ada. Mulai cara tidur, sebelum tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, apa mendekati istri, bagaimana dengan anak, dengan tetangga, semua sudah diatur. Tinggal kita mau menelaah hadis Nabi apa enggak. Ya, sehingga beruntung orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendalami ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada hal-hal yang makruh dalam istinja insyaallah di malam Selasa yang akan datang. Al-Fadhil Habibina Syafiina wa Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatin lana fi dinina, Rabbi waffiqna fihum lima tartadi qalan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair fa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.